Hello, brothers and sisters, wherever you are. Welcome to Abunix English program. Abunix learns about English grammar right now. Why English grammar is? Because English grammar is very important to understand, to make correct sentences. Without English grammar, we cannot speak confidently. And of course, we cannot make correct sentences. So, this is not good, of course, if we communicate with others. Brothers and sisters, if you join this program, I appreciate it very much. Thank you very much for your participation. I start my English program by introducing you word classes. Saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, selamat datang di program berbahasa Inggris di channel Abunix. Kali ini saya akan belajar mengenai tata bahasa atau grammar bahasa Inggris. Mengapa tata bahasa, grammar bahasa Inggris ini saya pelajari? Sebab tata bahasa Inggris ini sangat penting untuk nantinya kita membuat kalimat-kalimat yang benar. Dan dengan mengetahui tata bahasa Inggris ini atau grammar bahasa Inggris ini, tentu nanti di dalam percakapan kita itu merasa percaya diri. Jadi kalau kita tanpa mengetahui tata bahasa Inggris ini, tentu saja kita kurang pede dalam mengucapkan sesuatu. Maka dari itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengikuti program berbahasa Inggris ini, English Grammar and Abunix Channel. Nah, saya akan memulai membahas tentang kelas kata atau word classes. Nah, I start my lesson to discuss about word classes. Now, please look at it on the scene. Jadi, saudara-saudara sekalian, ada beberapa word classes. There are some word classes. First, noun. Jadi ada yang disebut yang pertama itu kata benda, noun. Ya. Jadi kata benda ini banyak sekali kita jumpai, saudara-saudara sekalian. Itu di sini tercatat ada conference. Conference itu artinya konferensi, ya. Work. Nah, work itu sebenarnya itu kata kerja, tapi boleh kata kerja itu dibendakan, istilah kata benda. Ya. Jadi work kerja. Dalam hal ini noun, ya, benda. Coffee itu kopi, party itu artinya pesta. Nah, Saturday. Nah, Saturday ini nama-nama hari itu juga tergolong noun. Ya. Jadi Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ya. Itu termasuk kata benda. Ya. Jadi ada Jessica kalau itu nama orang, ya. Mirna itu nama orang, itu juga termasuk benda. Friends, nah, teman-teman, ya, itu juga. Corner, ya, corner, yang artinya sudut. Ya. Kemudian yang kedua di sini ada adjective.
adjektif kata sifat. Itu kata sifat ini banyak sekali ya. Misalnya important, artinya penting. Ya. Nah, busy itu artinya sibuk. Ya, good, baik. Ya. Cheap itu murah. Misalnya expensive itu mahal. Artinya bad. Ya. Bad itu jelek. Ya. Beautiful, cantik. Ya. Ugly itu jelek. Ya. Nah, banyak lagi nanti. Silakan saudara-saudara. Yang ketiga itu adverb. Adverb itu kata keterangan. Kata keterangan itu bisa to tomorrow, itu artinya besok. Yesterday, itu ya. Nah, jadi tomorrow besok, yesterday kemarin. Yang next week itu juga ya. Jadi minggu yang akan datang. Gitu. Rather itu agak. Kemudian really, nah, sungguh sesungguhnya, ya. Sebenarnya, really, ya. Really, here, nah itu di sini. Nah, sebenarnya adverb ini juga, misalnya usually itu biasanya, seldom, jarang, rarely, nah, rarely itu jarang juga artinya. Itu never, nah never juga itu termasuk adverb. Nah, jadi itu adverb. Ya. Yang keempat itu ada preposition. Preposition ini adalah kata depan. Ya. Misalnya seperti at itu biasanya untuk menyatakan tempat. Misalnya at the office, ya, atau menyatakan nama desa. Ya. At Sunset Village, itu misalnya. Ya. Atau at Bondalem, atau at mana nama kampung, nama tempat, ya, yang spesifik. Nah, kemudian kalau on ini, on misalnya juga di atas artinya, ya, on the table, jadi di atas meja, dalam posisi, ya, posisinya. Nah, on ini juga untuk bulan, ya, misalnya on December, on January, ya. Nah, kalau in itu untuk posisi, misalnya posisinya di dalam, in the cupboard itu misalnya, ya, jadi di dalam lemari. Nah, misalnya kalau in 1991, nah, juga untuk tahun, ya. Nah, ini biasanya in untuk tahun. Jadi itu penggunaan dari preposition, kata depan. Nah, kemudian ada determiner. Determiner ini penentu, ya. Misalnya seperti artikel ada beberapa, ya. And, the itu juga termasuk determiner, ya. And, the, cuma and itu sama dengan ya. Kalau itu biasanya mengikuti kata benda yang berawalan kata mati, ya. Jadi konsonan. Kemudian kalau an itu biasanya mengikuti kata benda yang berawalan huruf vokal, misalnya an umbrella, ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada pronoun. Di sini pronoun itu ada I, we, they, ya, itu banyak sekali. We, they. Kemudian ada di sini it, ya, you, di dalam pronoun. Nah, kemudian ada linking word. Linking word ini kata penghubung, ada so, ya, ada and di sini. Banyak kemudian ada, ya. Jadi you and me are beautiful, itu mas, ya. You and me are handsome. Kalau I like football, so do I, ya, misalnya gitu. He likes football, so do I. Dia suka sepak bola, begitu juga saya, ya. Nah, jadi
itu nanti dalam penerapan kalimat. Nah, selanjutnya the next, I will continue my lesson to simple present and simple progressive atau present continuous tense. Ya. Nah, jadi dalam pembuatan kalimat nanti ini penting. Nah, saya akan lanjutkan itu mengenai membahas tentang simple present dan atau present continuous tense atau simple progressive. Ya. Nah, ini ada simple present dan present progressive atau present continuous tense. Nah, ya. Jadi di sana coba please look at it on the sheet. Nah, jadi di sini simple present itu contohnya ada Anne takes a shower every day. Jadi B, I usually eat lunch at the cafeteria. C, babies cry. Nah, bayi menangis, ya. I usually eat lunch at the cafeteria. Saya biasanya makan siang di cafeteria. Cafeteria itu nama restoran, ya. Kemudian babies cry itu bayi menangis, beda satu, ya, bayi-bayi menangis. Nah, kemudian the earth revolves around the sun, ya. Jadi bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, the earth revolves around the sun. Nah, E, a square has 4 equal sides. Jadi a square has 4 equal sides. Persegi, boleh di sini persegi kotak, ya, mempunyai 4 sisi yang sama. Ini ada the sky is blue. Nah, the sky is blue. Jadi langitnya biru. Nah, dari kalimat-kalimat di atas kita bisa simpulkan bahwa ini simple present, ya. Jadi simple present itu the simple present expresses daily habits or usual activities. Jadi simple present itu mengekspresikan tentang kebiasaan sehari-hari dan aktivitas seperti biasanya, ya. Nah, kemudian simple present ini juga untuk statement atau perkataan yang umum. Nah, itu. Nah, jadi itu, ya. Jadi simple present ini, saudara-saudara sekalian, itu bisa disimpulkan, ya. Ini suatu kejadian yang biasa kita lakukan yang bersifat boleh dibilang secara berulang-ulang, ya. Jadi kita lakukan ini secara berulang-ulang atau secara permanen. Nah, misalnya I eat every day. Saya makan setiap hari. Besok lagi kita makan. Sekarang kita makan, besok lagi makan. I eat, ya. Jadi berulang-ulang yang sifatnya permanen. Ya. Kemudian nanti ada present continuous tense atau present progressive. Ini ada contohnya. Anne cannot come to the phone right now because she's taking a shower.
Jadi on tidak bisa mengangkat telepon. Nah, come to itu mengangkat ya. Mengangkat telepon sekarang ini karena dia sedang mandi ya, take a shower ya. Nah, dari itu kemudian it's noon, I'm eating lunch at the cafeteria right now. Nah, hari sudah siang, saya sedang makan siang di cafeteria sekarang ini. Nah, Jimmy and Susie are babies. Ya, Jimmy and Susie ini adalah bayi. Mereka menangis, sedang menangis. Nah, I can hear them right now. Maybe they are hungry. Ya. Saya bisa mendengar sekarang ini karena mungkin saja mereka itu lapar. Nah, jadi dari kalimat-kalimat tersebut bisa disimpulkan present progressive expresses an activities that is in progress ya. Jadi sedang berlangsung. Jadi sedang berlangsung atau present continuous tense ini atau present progressive itu bisa diartikan sesuatu yang sedang berlangsung yang sifatnya sementara. Jadi tidak permanen dan tidak berulang-ulang. Ya, misalnya ada kata I'm sitting there a few minutes. Ya, jadi saya sedang duduk di sana beberapa menit. Jadi beberapa menit saja ya, tidak berulang-ulang. Besok dia belum tentu dia duduk di sana. I'm sitting. Ya, misalnya kalau dibandingkan dengan simple present, misalnya I eat every day. Saya makan, besok lagi makan, besok lagi makan. Ya, kalau disamakan misalnya pengertiannya, I'm eating now. Nah, kalau gitu berarti sekarang ini memang saya sedang makan, gitu ya. Jadi bersifat sementara. Jadi tidak terus-terusan makan gitu artinya. Tidak secara berulang-ulang ya. Jadi itu sifatnya sementara pada saat itu gitu, ya. I'm eating now. I'm eating now. Berarti sekarang ini saya lagi makan. Ntar mungkin selesai dah. Nggak terus-terusan di sana sedang makan terus makan. Gitu, ya. Kalau terus berulang-ulang kejadiannya itu berubah kalimatnya menjadi simple present. Ya. I eat every day itu jadinya. Ya. Nah, itu misalnya ada lagi nanti perbandingan simple present ini, misalnya I love you. Ya. Jangan sekali-sekali saudara-saudara itu bilang I'm loving you. Ya, kalau I'm loving you itu sifatnya dia sementara. Wah, saya sedang mencintaimu. Mungkin kapan itu? Kemarin misalnya, hanya kemarin aja. I'm loving you now itu misalnya, right now. Hanya right now saja, nanti ntar lagi udah nggak cinta gitu. Nah ya, kalau love, I love you, berarti itu sudah terus menerus artinya, ya secara berulang-ulang. Jadi mencintainya, saya mencintai dia, gitu ya. Ya itulah perbedaannya. I love you, I'm loving you. I'm loving you sementara, ya. I love you berarti terus-terusan dia cinta. Nah, itu perbedaan dari present simple present dengan present progressive atau present continuous tense. Nah, saudara-saudara sekalian, begitu dulu. Nanti saya akan lanjutkan membahas tentang yang lainnya, misalnya tentang past tense. Jadi begitu dulu. That's all, brothers and sisters. See you again in the next program. Please stay tuned on our channel, here on my channel, Abionik. Goodbye.
See you again later. Thank you very much.